Rasulullah menempuhnya dalam sebahagian malam. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya merupakan satu tanda yang bahwa ulang inilah mana saja berada. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan rakyat Palestina. Kadang-kadang orang yang dia mengatakan kita tidak ada hubungan, itu masalah pribadi, masalah politik. Tidak, saudara. Kita memiliki hubungan yang sangat erat. Ini persoalan agama, ini persoalan akidah antara umat Islam. Apa saja berada dengan rakyat Palestina yang berada di Palestina. Karena memang salah satu muslim yang paling mulia sebagai kita awal yang hadir di Palestina. Mana hadirnya Palestina sedang menjaga, membentengi kesucian Masjid Aqsa daripada rombongan kafir-kafir Israel pada belakang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad berangkat daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dipegang langitnya, naja kaum muslimin yang pengajian paling mulia, yang di mana anda kata punya kesempatan sehat badan, sehat ekonomi. Lebar muslimnya dikunjungi Rasulullah. Lebar muslimnya dikunjungi Rasulullah. Diujiani Rasulullah. Pertama Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Karena memang kemuliaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram luar biasa. Dipegang dalam satu hadis. Sahabat dan sembahyang dalam Masjidil Haram sama lagi ada sembahyang untuk lebih berbuat di masjid yang lain. Sahabat ada sembahyang sama lagi ada untuk lebih berbuat di masjid yang lain. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, di mana dalam masjid tersebut terdapat satu korban yang di dalamnya terdapat 3 manusia yang terlibat. Pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga Sayyidina Umar bin Khattab. Si berangkat ia dibayar dalam Masjidul Nabi. Apa buat dia? Sama lagi dibayar. Situ dia buat dia di masjid-masjid yang lain. Yang kedua Masjid Aqsa. Si berangkat dia dibayar. Apa buat dia? Dalam Aqsa. Sama lagi dibayar. Di masjid yang lain. Ketahuilah Masjid Aqsa adalah merupakan kiblat pertama untuk kita. Segala Nabi Muhammad menghadap kiblat ke Ka'bah Baitullah. Segala golongan Islam berhadap kiblat ke Ka'bah Baitullah. Terlebih dahulu Nabi Muhammad melaksanakan ibadah menghadap ke Baitul Maqdis. Paduke Islam menghadap kiblat Baitul Maqdis. Ada riwayat yang mengatakan ada yang riwayat yang mengatakan 16 bulan. Unsur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bahwa masjid adalah merupakan masjid yang paling mulia yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah yang biara ini. Kembali ke persoalan dasar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra'nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat mulia yang Padahal suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa. Naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa diterobos langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Muhammad, ia adalah merupakan buah yang sangat luar biasa daripada Nabi Muhammad. Muhammad pun menjadi Muhammad dan pakai tidak hanya untuk mereka, dan juga tidak hanya suka. Tersampaikan saya Allah kata kalau suka semua. Saya bunuh kalau suka cara mana. Pada ketika itu semua menanyakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu mengapa lebih bunuh kalau suka yang sangat subur. Muhammad sampaikanlah salam kepada umatmu, barang siapa yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sama dengan di bawah gaya dalam surga. Si barang kasar yang
baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sama lagi yang tadi pula di bab ayat dalam surga. Kalimat tasbih subhanallah, kalimat yang pernah dibaca oleh malaikat hamalatul arsy. Maka hikmah daripada tak baca subhanallah akan kuat badan kita, akan tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul hadrat wa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad terus melangkah menuju Muhammad Muhammad. Sidratul muntaha, mustawa akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah, Allah memberikan kado-kado oleh-oleh yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat. Belajar merupakan poin penting dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj. Itulah penerimaan sembahyang Firawah di malam 50 yang pada dasarnya akhirnya Allah menentukan 50 Allah nak kepada Muhammad ada pilihan Muhammad 50 tapi lebih pahala lagi ibadah 50 Muhammad. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ibadah sembahyang bumi Nabi Muhammad menjadi mukmin waktunya untuk Allah. Itu menandakan yang bahwa ibadah sembahyang ibadah yang paling wajar. Ibadah sembahyang ibadah yang sangat kabul antara kita amal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah salat itu waktu berjumpa dengan manusia dengan Allah. Nabi ini berkata, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Bukan dua negara yang belum yang bahwa amal yang paling ibadah yang paling luar biasa yang sembahyang. Padahal luar biasa sembahyang. Nabi Muhammad masuk menerima sembahyang untuk langsung kepada Allah. Detik-detik Nabi waktu terucap pada sini. Walaupun banyak pendapat yang mengatakan Nabi mengucapkan umati. Juga banyak pendapat banyak riwayat Nabi nekun bahawa terakhir. Usik bismillah. As-salat. Leluasin kepada kata sembahyang. Lego inilah sembahyang. Menandakan ibadah sembahyang ibadah yang paling penting. Hadirin hadirat dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena ibadah sembahyang ibadah yang paling penting, maka orang yang meninggalkan ibadah salat jauh yang disiapkan oleh Allah luar biasa banyaknya. Nabi pernah mengatakan, man taraka salata ta'ammudan wa qadha Allah lahu fitnah khalifah. Yang dimaksud disampaikan oleh guru yang sedang golong proyek sembahyang. Dan bagaimana karena dia sebagai orang suci, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijagalah keluarga kalian. Anak kita merupakan tanggung jawab kita. Hendaklah tanggung jawab si terhadap anak-anak sebelum orang tua tersebut mampu menjamin anaknya masuk surga. Nyawa barulah tanggung jawab. Kedanya urusi baik-baik agama, nyogolong kita tanggung jawab kita jamin anak kedanya ulah maaf neraka. Hendaklah tanggung jawab si urusi terhadap anak. Urusi itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, man taraka salata muta'ammidan. Diberangkatkan dengan sembahyang secara sengaja. Dia dihukumkan kepada akhirnya pada yang kawin yang pertama menyuruhkan menyuruhkan itu sembahyang anak dulu tengok pada dalam mereka senyum mana anak kita kata tinggal sembahyang keadaan saja maknanya saja motor sembahyang dua perkara kedua menyuruhkan kedua ada motor kemudian setelah menikah pacaran dalam keadaan saja mengutama dia tadinya sembahyang dari kata apa pura
Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya Fir'aun di sisi Tuhan kita bagaikan 1000 tahun beriman keluar dunia. Fir'aun akhirat 1000 tahun keluar dunia. Menyogara-gara apa pada yang bayangkan kata dan sebagainya. Allah Taala dekat kepada selama 80 tahun neraka. Bila tak itu dan tegur anugerah ini akal bahwa dia yang meninggal akan berada di Allah Taala 28 juta 80 ribu dolar gara-gara kamu supaya coba bayangkan masyarakat itu nah keluarga nah jawab nah amir bertanya berapa banyak mereka telah meninggalkan sholat alasan yang punya luhur sibuk Isya mencapai subuh ketiduran. Banyak dosa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Orang silapnya telah menjadi Allah. Engkau melalui dalam buku beriman dan dalam surga betul. Hanya dalam melalui dalam beriman dan mati dan beriman dalam surga betul. Tapi banyak yang tak ada betul banyak dosa. Ikut kawai hanya menanggung baik-baik yang mereka menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup perkara sembahyang apalagi dosa yang lain. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena wajah yang tidak memungkinkan berbicara panjang lebar sebagai kalimat kesimpulan. Udah dalam bulan Rajab jangan sia-siakan waktu. Anak jadi kita yang akan dekat bulan Rajab. Gapailah kemaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalimat istighfar yang berbeda baca untuk ngalake maaf Allah yang insya-Allah Allah akan memaafkan kita. Ibadah kita yang maksudnya rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan menjadi ibadah yang memiliki kualitas. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kepadanya Allah menginginkan sembahyang yang berkualitas. Sembahyang yang diinginkan oleh Allah cuma memerintah supaya menjauh kali dua warga insya Allah asal Allah memerintahkan supaya Allah menginginkan sholat itu sah. Diperintah dibayar dan dosa hantar dibayar apabila ada ilmu dan nasihat ibadah illa ilmu. Usahakan ibadah yang dia berdasarkan pengetahuan. Mudah-mudahan katanya akan diterima ibadah katanya, akan dimaafkan dosa katanya, akan dipegang oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang setiap saat, setiap ketika menjadi hamba Allah yang semakin singgung, semakin kepada Allah, semakin didahului oleh Allah, semakin disayang oleh Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan keridhaan, balasan terakhir terhadap manusia yang diridhai oleh Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian dan demikian yang mahu saya sampaikan. Berbeda dulu, berbeda maaf. Dan Allah yang berjemaah.